Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Di video kali ini kita masih membahas tentang persiapan tes CPNS untuk tahun 2021, di mana yang akan kita bahas hari ini adalah tentang TIU konsep aljabar. Ya. Mengapa di TIU ini saya masukkan konsep aljabar yang akan kita bahas? Karena memang untuk konsep aljabar ini sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hitungan, dan memang benar-benar membutuhkan konsep dasar dari aljabar itu sendiri, sehingga dalam menyelesaikan soal-soalnya tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Baik, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Itu diketahui X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 sama dengan 72 dan XY sama dengan 6. Berapakah nilai 1/2X kurang 6? Nah, ini ada pilihan jawabannya. A min 25, min 20, C min 15, D min 10, E min 5. Nah, kembali ke soal ini, yang ditanyakan itu adalah ini, ya. Nilai setengah X kurang 6. Berarti kita harus membutuhkan nilai X untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, nilai X ini kita peroleh dari mana? Dari kita menguraikan dua yang diketahui ini. Oke, langsung saja kalau begitu kita jawab. X pangkat 3 Y pangkat 2 sama dengan 72, ini bisa saya sederhanakan dalam konsep aljabarnya seperti ini. X dikali dalam kurung X pangkat 2 kali Y pangkat 2 sama dengan 72. Jadi, X pangkat 3 yang ini tadi, ya, saya keluarkan satu, ya, sehingga derajatnya atau pangkatnya ini berkurang menjadi X pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, kemudian ini sendiri yang dalam kurung ini masih bisa saya sederhanakan menjadi, ya, X, ya. X-nya ini masih tetap. Nah, yang dalam kurung tadi menjadi X kali Y dipangkatkan 2 sama dengan 72. Kenapa saya harus buat seperti ini? Supaya mengarah ke sini, ke yang diketahui yang satunya, X kali Y sama dengan 6. Nah, sehingga saya akan peroleh seperti ini, X dalam kurung 6 pangkat 2 sama dengan 72. 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, ya. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi ini X sama dengan 72/36 sama dengan 2. Jadi yang tadinya perkalian di sini pindah ruas, atau kedua ruas dibagi dengan 36. Jadi hasilnya 72 bagi 36 sama dengan 2. Oke, kita sudah peroleh nilai X, yaitu sama dengan 2. Maka kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Berapakah nilai setengah X kurang 6? Berarti 1/2 X kurang 6 sama dengan 1/2 kali 2 kurang 6. 1/2 kali 2 itu sama dengan 1. 1 kurang 6 sama dengan min 5. Jadi jawabannya adalah E, ya, min 5. Lanjut, ya. Nomor 2. Dani membeli sepatu sebanyak 20 pasang dengan harga masing-masing Rp35.000 per pasang. 20% dari sepatu tersebut dijual dengan kerugian 10% dan sisanya dijual dengan keuntungan 50%. Berapa jumlah uang yang diterima Dani dari keseluruhan penjualan sepatu tersebut? Nah, ini masih pilihan ganda juga, karena memang di tes cat nanti, sistem cat nanti itu masih menggunakan pilihan ganda. Ada 5 pilihannya. Nah, kita jawab, ya. Jadi jangan buru-buru. Ini kita jawabnya kalimat per kalimat kita terjemahkan dalam bahasa matematika. Oke, Dani membeli sepatu sebanyak 20 pasang dengan harga masing-masing Rp35.000. Ini kita pengetahuan awalnya seperti ini. Nah, yang akan kita mainkan adalah di sini 20% dari sepatu tersebut dijual dengan kerugian 10%. 20% dari sepatu, maka, ya, 20% dari 20, ya, karena jumlah sepatunya ada 20. 20/100 kali 20 sama dengan 4. Nah, kemudian 10% dari di sini kerugiannya 10% dari 35.000. Ya, jadi 10% dari
35.000 sama dengan 10/100 kali 35.000 sama dengan 3.500. Nah, berarti harga jualnya ya untuk yang 4 pasang sepatu ini, karena 20%-nya itu adalah 35.000 kurang 3.500 itu sama dengan 31.500 per pasang ya. Dijualnya rugi dari harga pembeliannya ini 35.000 dijual menjadi 31.500. Sekarang kita ke kalimat berikutnya. Dan sisanya dijual dengan keuntungan 50%. 50% dari mana? Dari harga beli ya. Harga belinya 35.000. Jadi 50% dari 35.000 sama dengan 50/100 kali 35.000 rupiah sama dengan 17.500. Nah, harga jualnya berarti per pasangnya sama dengan 35.000 tambah 17.500. Ini 52.500 ya. Nah, berarti uang yang diterima Dani adalah 4 kali 31.500 yang ini, yang ruginya sama dengan 126.000. Saya akan jumlahkan dengan 16 kali 52.500. Kenapa 16? Ya karena 20 kurang 4 ya. Yang dijual untung 50% itu ada 16. Jadi 16 kali 52.500 hasilnya 840.000 rupiah. Ini dijumlahkan menjadi 966.000 rupiah ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban D. Ya, mudah saja kan? Oke, lanjut ke nomor 3. Nilai rata-rata ujian bahasa Inggris dari 39 orang siswa adalah 45. Jika nilai Dian digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata menjadi 46. Berarti nilai ujian Dian adalah titik-titik. Nah, pilihan jawabannya ada 5. Kita jawab ya. Ini tanpa kita harus menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. Karena di video-video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang soal seperti ini, masalah nilai rata-rata ini dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan. Kali ini tidak ya. Kita coba pakai cara lain. Nah, seperti ini. Jumlah nilai 39 orang siswa dengan rata-rata 45 adalah nih, 39 kali 45 sama dengan 1755 ya. Jadi kita hanya mencari jumlah dari masing-masing kelompok saja. Yang kedua, jumlah nilai 39 orang siswa digabungkan dengan nilai Dian dengan rata-rata 46 adalah 40 kali 46. Dari mana 40? Karena 39 orang sudah ditambahkan dengan 1 orang yaitu Dian. Jadi 40 kali 46 hasilnya 1840. Nah, jadi nilai Dian adalah kita hanya mengurangkan ini 1840 dikurang dengan 1755 hasilnya adalah 85. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, demikian 3 soal yang saya berikan untuk konsep aljabar di TIU ini yang biasa digunakan di tes-tes CPNS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar yang bermanfaat untuk kemajuan channel saya. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video bermanfaat dari saya tentang persiapan tes CPNS tahun 2021. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.